Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zaki Naufal, Willy Safitri, Arik Nurfala, dan Melgani Kotaduri akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Proses kegiatan manajemen dalam dunia pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Seorang manajer di dalam dunia pendidikan harus mampu melaksanakan proses manajemen yang merajuk pada fungsi manajemen dan juga dituntut untuk memahami sekaligus menerapkan seluruh substansi kegiatan pendidikan. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai konsep dasar kepala sekolah. Di sini terdapat 3 pendapat dari ahli mengenai kepala sekolah. Yang pertama ada pendapat dari Purwadarminta. Kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kemudian pendapat dari Syarifuddin, tugas kepala sekolah adalah memengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru serta staf, siswa, orang tua, dan pihak terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat ketiga datang dari Wahjo Sumijo, yang mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kesimpulannya, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat di dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah. Hal pertama yaitu kepribadian yang kuat. Kepribadian yang kuat yakni pribadi yang percaya diri, memiliki keberanian, bersemangat, murah hati, dan peka terhadap lingkungan. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Hal tersebut agar kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, siswa, dan pihak terkait tentang strategi pencapaian tujuannya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan yang profesional. Keterampilan ini terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri pertama yaitu memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang terakhir, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Tugas dan tanggung jawab dari kepala sekolah ini mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan pendidikan di Indonesia yang sifatnya nasional demokratis. Sehingga kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara teknis akademis, tetapi juga menentukan jalannya pendidikan dan bertanggung jawab atas kelancaran proses pendidikan itu sendiri. Yang selanjutnya ada 2 bidang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Bidang pertama yaitu bidang administrasi yang terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama itu pengelolaan pengajaran yang merupakan dasar dari kegiatan dalam menjalankan tugas pokoknya. Yang tercakup di dalam pengelolaan pengajaran ini yaitu penyusunan jadwal pelajaran,
mengatur kegiatan penilaian, dan melaksanakan norma-norma kenaikan kelas. Yang kedua ada pengelolaan kepegawaian, termasuk penyeleksian pegawai, pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat pegawai, cuti pegawai, dan perpindahan serta pemberhentian pegawai. Selanjutnya adalah pengelolaan kemuridan. Yang pertama ada perencanaan dan penyelenggaraan murid baru. Yang kedua, pembagian murid atas tingkatan-tingkatan, kelas atau kelompok. Kemudian adalah perpindahan dan keluar masuk. Yang selanjutnya ada pengelolaan gedung. Yang termasuk di dalam pengelolaan gedung ini yaitu perencanaan dan pengadaan gedung, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, dan rehabilitasi perlengkapan. Ada pengelolaan keuangan yang mencakup gaji guru dan staf, penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah, dan uang alat-alat murid. Dan yang terakhir adalah pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar sekolah memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, sehingga dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Bidang kedua yaitu bidang supervisi. Yang pertama ada membimbing guru agar dapat memahami tujuan pendidikan. Yang kedua, membimbing guru agar dapat memahami persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas kepada guru sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Prinsip-prinsip kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama adalah hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. Hal ini agar kepala sekolah dapat mengarahkan dan membimbing serta melatih guru untuk meningkatkan komitmen. Dalam hal ini, guru diposisikan sebagai mitra kerja bukan sebagai bawahan. Yang kedua, dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, berpusat kepada tenaga kependidikan, yang mana tenaga kependidikan ini adalah guru. Dan yang terakhir, kepala sekolah merupakan bantuan profesional. Di sini ada pendapat Stoner tentang 8 fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Fungsi pertama, kepala sekolah harus mampu bekerja dengan atau melalui orang lain. Yang kedua, mampu menghadapi persoalan meski dengan waktu dan sumber yang terbatas. Yang ketiga, kepala sekolah harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir realistis dan konseptual. Yang kelima, kepala sekolah sebagai juru penengah. Yang keenam, kepala sekolah adalah seorang politis. Yang ketujuh, kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir, kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan yang sulit. Ada juga pendapat dari Lazarus mengenai 3 fungsi kepala sekolah. Fungsi pertama yaitu administrator pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, supervisor pendidikan. Ini untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya pendidikan. Dan yang terakhir sebagai pemimpin pendidikan. Selanjutnya ada peran kepala sekolah. Peran pertama yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah menjadi kunci dalam membentuk kultur sekolah yang berbudaya positif. Kepala sekolah harus mampu menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal sekolah. Peran kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. Peran manajerial adalah peran utama yang mencakup teknis, yaitu perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian, serta hubungan antar sosial manusia dan konseptual. Peran yang ketiga yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Peran kepala sekolah dalam kurikulum mencakup 6 hal, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasikan waktu pengajaran, mengkoordinasi kurikulum,
memastikan isi pelajaran tersampaikan kepada siswa, dan memonitoring kemajuan. Kesimpulannya, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah yang pertama merencanakan, kemudian mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan hubungan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.